sahabat Kandias, kita sudah ada di pertengahan gunung apa sih, saya nggak tahu nih. Gunung apa, di daerah Ciwidey, gunung apa, nanti kita lihat di peta dulu sahabat Kandias. Jadi di sini sebetulnya sejarahnya lumayan, jadi secara magis cukup luar biasa lah, karena di sini ada kerajaan siluman ular yang nyambungnya ke kemana? Pantai selatan seperti itu. Oke sahabat Kandias, ikuti terus, kita mau buka tenda di sini. Mudah-mudahan menjadi suatu pembelajaran. Kebetulan hutannya kebun tehnya gitu ya. Jadi ini milik negara. Oke sahabat Kandias, saya buka tenda dulu. Oke, nggak di mungkin Pak sahabat Kandias belum tahu yang namanya Ciwidey itu, nama pegunungannya Cipatuha. Patuha, Gunung Patuha. NDPL-nya lo kurang lebih berapa ya Gi? 1000 ada ya, lebih ya, 1000 lebih lah, karena emang temperaturnya di sini 10 sampai 14 derajat Celcius. Dingin sahabat Kandias. Di bagi yang mau ke Gunung Patuha Ciwidey Bandung Selatan, silakan. Kita menikmati alamnya Nusantara, cukup indah sahabat Kandias. Jadi kayak di mana ya, di Swiss ya Ji. Jadi luar negeri tidak kalah sahabat Kandias. Jadi luar biasa alamnya Indonesia itu ramah. Jadi is the best lah. Oke sahabat Kandias, perjalanan kita ini cukup melelahkan ya, mungkin kameramennya kita perlu istirahat, nanti mau tidur sejenak. Oke. Ekspor sana tuh gitu, banyak burung apa tuh Gi? Nah, selamat pagi sahabat Kandias. Alhamdulillah kita nyambung, belum istirahat, belum tidur, tapi ya kalau bagi saya tidur sayang kayaknya. Konten Pak. Wah, sambil tuh Bapak. Subhanallah. Oh, ini buat apa tuh? dari mana Bapak? Jadi subhanallah, sahabat Kandias, inilah yang namanya persahabatan, persaudaraan yang datangnya karena Allah, perginya karena Allah ya Pak. Ya, tanpa disengaja. Ini beliau Albani datang dari sana. Beliau ini yang pegang kawasan sini. Ya. Betul. Jadi saya dulu pernah ketemu
sesepuh di sini tapi sudah almarhum. Nah, kehilangan jejak. Sekarang ada penggantian nih, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bangga, Pak. Perkenalkan, nama saya Abah Uhum. Subhanallah, alhamdulillah. Kebetulan saya dipercaya sama Dinas Budbar, Dinas Budaya dan Pariwisata untuk menjaga situs yang ada di Patenggang. Karena di Patenggang ini ada beberapa situs, semuanya ada 4 situs. Yang pertama ada Guha Lalai, yang kedua Leweng Balakasap, yang ketiga Pulau Sasaka, yang keempat Batu Cinta. Alhamdulillah itu udah terdaftar di budaya. Insya Allah ini alhamdulillah Pak. Binga amat kasuta ya. Jadi subhanallah sahabat kalian, saya merasa kehilangan sesepuh di Ciwidey. Dan subhanallah Allah datangkan lagi nih penggantinya. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Jadi subhanallah ini berkabung ya. Iya, betul. Jadi insya Allah saya akan explore semua di sini dengan sesepuh di sini. Beliau bahasa apa? Abah Uhuy. Abah Uhuy. Abah Uhuy. Jadi kalau sahabat Kandias, kalau suka eksplor, suka bertafakur alam, suka dengan situs, kebudayaan dan sebagainya, pelestarian tentunya harta warisan ya, betul Nusantara. Nah, ada beliau. Silakan komen, nanti saya berikan alamatnya, namanya dengan Abah. Coba Abah Uhuy. Abah Uhuy. Oke sahabat kalian, terima kasih. Iya. Ya, terus saya sekelas pernah ngobrol dengan Abah almarhum tentang, maaf ini saya perjalanan spiritual lah ya. Beliau cerita tentang di sini tentang situ Patenggang. Nah, saya semalam diperjelas lagi untuk meyakinkan. Nah, sekarang kan sumber yang namanya perjalanan spiritual kan beda-beda ya Mbak. Betul, karena wujudnya beda-beda nih. Betul, dilihat sama saya seperti ini, dilihat Abah seperti ini. Nah, menurut Abah situ Patenggang itu sejarahnya seperti apa, Mbak? Semalam saya sudah kupas sedikit situ Patenggang. Itu versi saya. Iya. Versi kecerdasan rohani saya. Tetapi saya ingin tentunya lebih aktual, lebih real sumber beritanya, sumber datanya dari sesepuh setempat. Nah, silakan Abah cerita tentang situ Patenggang, wah. Oke, insya Allah terima kasih waktunya yang sudah dikasihkan kepada Abah. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena yang namanya cerita atau yang namanya sejarah itu tidak ada yang real. Pasti berbeda. Ya, jadi setiap juru kunci itu masing-masing punya cerita. Gitu. Jadi awal ceritanya situ Patenggang ini dulunya, kata orang tua dulu, ini bekas letusan Gunung Merapi. Ini teh kakinya Gunung Patuha. Nah, Gunung Patuhanya di sana itu yang gede itu. Nah, ini kakinya, Pak. Nah, setelah ini meletus akhirnya kan jadi gombangan. Nah, setelah jadi gombangan kan sekelilingnya itu ada hutan, akhirnya masuk air. Gitu, lama kelamaan melebar ya sampai hari ini. Gitu, karena biar bagaimanapun juga yang namanya situ Patenggang ini alam ciptaan Allah, bukan kita yang membikin. Tapi kalau sekarang mah biasa banyak aturan. Tapi kalau dulu sekitar tahun 70-80 adem ayam aja di situ Patenggang. Tapi kalau sekarang setelah banyak orang masuk, banyak orangnya kepentingan, mohon maaf, Abah bukan anti pengembangan, Abah bukan anti pengembangan, tapi mohon maaf tolong diperhatikan warga masyarakat yang ada di sekitar kawasan situ Patenggang. Jadi kalau Abah mah mangga, welcome saja. Siapa saja yang ingin mengelola Patenggang mangga, tapi punten tolong diperhatikan pertama alamnya. Karena biar bagaimanapun juga alam itu sudah ngasih kontribusi. Sudah ngasih kehidupan. Ilmu, Mbak. Sudah ngasih ilmu. Kalam Allah itu sebetulnya. Betul. Itu. Pertama ke warga, yang kedua itu ke masyarakat yang datang ke sini. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya wisata alam itu tidak akan bosan. Orang kalau datang ke wisata buatan 1-2 kali akan bosan. Tapi kalau datang ke wisata alam, insya Allah akan tertarik. Apalagi kita sambil merenung, sambil memuji keagungan Allah, kebesaran Tuhan. Nah, disitulah
Gitu, makanya kita harus sering-sering tafakur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini kan banyak cerita-cerita, Betul. Pak, banyak cerita. Jadi yang pertama, dulu juru kunci yang ada di situ Patenggang sebelum Aki Mud itu dulunya Aki Saleh. Aki Saleh itu sekitar tahun 60 sampai 60. Berarti dari Aki Mud ke Aki Saleh ke Aki Mud ya, Pak? Bukan. Yang pertama Aki Saleh dulu. Aki Saleh. yang Berarti Aki pertama. Mud jangan. Bukan. Oh. Yang kedua itu Aki Ude. Udah. Aki Ude itu salah satu sesepuh anak-anak Wanadri. Biasanya kalau lagi pelantikan itu di sini tempatnya. Gitu, karena mereka itu sudah diangkat sama teman-teman Wanadri jadi sesepuh. Jadi kalau setiap ada pelantikan pasti di sini. Nah, setelah Aki Ude terus Aki Odi. Nah, Aki Odi itu nggak lama, kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah Aki Odi lengser diganti sama Aki Mud. Nah, Aki Mud lumayan agak lama. Nah, setelah Aki Mud meninggal, nah saya kan bagaimanapun juga kan putra daerah. Siapa lagi yang akan menjaga dan meneruskan perjuangan Aki kalau bukan putra daerah sendiri? Ya dulu juga Aki pernah bilang, tolong titip Patenggang, jaga Patenggang. Gitu. Pokoknya kita cari karomahnya jadi di Patenggang. Kita jangan neko-neko hidup di Patenggang. Biar bagaimanapun juga selama kamu tinggal di Patenggang, kamu tidak akan kekurangan urusan makan. Amin. Alhamdulillah sampai hari ini. Gitu. Tapi kalau seperti orang lain punya ini punya itu, subhanallah saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau urusan makan, alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Tiap hari dapat makan. Jadi gini, Bah. Sahabat Gandias, versi yang Abah siapa, Pak? Aduh. Abah Uhoy. Abah Uhoy itu proses alam terjadinya situ Patenggang. Yang kemarin saya bahas malam itu kan perjalanan, maaf nih, Mbah, perjalanan spiritualnya, gaibnya lah ya. Ya, betul. Saya kupas ke sana. Ya. Nah, versi itu udah saya utarakan sesuai dengan data yang almarhum. Betul, betul. Nah, sekarang nih versi perjalanan alam di bawah sadarnya menurut Abah Uhoy gimana? Oke. Tadi kan versi alam nih, terbentuknya ini. Alam. Nah, sekarang perjalanan bagaimana sih magis yang ada di Gunung Patuha ini? Betul. Dengan hubungannya dengan Patenggang, beberapa situs yang ada di sini. Oke, betul. Jadi begini ya. Kalau Patenggang tadi kan awal mulanya terjadi Patenggang itu seperti ini. Nah, jadi kalau menurut sesepuh, menurut juru kunci yang dulu, jadi yang ngagegeh di tempat ini dulu kan ada beberapa karuhun. Nah, di sini itu kan ada karuhun yang namanya yang menjaga situ Patenggang itu ada Ibu Dewi Rengganis, ada Ibu Dewi Ratu Layung Pulung, ada Uyut Jaga Satru, ada Eyang Balakasap, ada Maki Salhutru. Terus kesininya juru kunci. Jadi juru kuncinya itu ada Aki Saleh, ada Aki Ude, ada Aki Odi, ada Aki Mud. Ya sekarang alhamdulillah saya yang nerusin. Berarti kalau maaf saya potong, oke kita bicara hodam sesepuhnya berarti ada 5 ya? Betul. Ada 5. Ya. Maaf deh. Dari kecerdasan rohani saya hasil tafakur ya. Bah, dari 7 tahun yang lalu diskus dengan Abah yang di sana, Abahku. Saya melihat di sini ada kerajaan kayak siluman ular, itu betul, Bah? Nah, kalau masalah, saya pernah ngeliat sana. Betul. Kalau urusan kerajaan ular itu karena nyambungnya ke yang Cidaun itu, yang ke pantai selatan. Subhanallah. Jadi maaf jadi itu saya garis bahasanya subhanallah terjawab ya. Itu kan proses keyakinan saya, Pak. Betul. Kepada Allah meminta sama Allah gambaran cerita alam di sini seperti apa. Jadi ya alhamdulillah terjawab semua. Ya sekarang nih mau dijelaskan sejelas-jelasnya sama Pak Uhoy ini. Betul. Jadi nyambungnya ke yang ke pantai selatan. Betul, ya. Nah, betul. Kalau istilahnya
yang namanya siluman ular itu ada, cuman dia kan gak menetap di sini. Jadi kalau yang netap di sini itu yang tadi Abah bilang, itu Ibu Dewi Rengganis itu jadi salah satu gadis cantik yang dibesarkan oleh alam. Nah, dulu Rengganis ya itu Ibu Dewi Rengganis. Nah, terus juga Ibu Dewi Ratu Layung Pulung itu bisa mencala putra, mencala putri. Jadi istilahnya kalau masuk ke air mereka jadi ikan, kalau naik ke darat bisa berubah Berarti menjadi itu yang maaf menjangan. tadi yang kedua Nyi Ibu Dewi itu Ibu Dewi Ratu yang suka Layung ada Pulung di situ yang Patenggang. betul. Subhanallah. Itu Ibu Dewi Ratu Jadi dia Layung bisa Pulung. bisa berubah yang cantik, Betul. kakek, nenek, Betul. Subhanallah. Itu bisa merubah wujud. Nah, kebetulan Abah juga kemarin ada pertanyaan dari MNC TV gitu. Abah itu mereka juga kan penasaran. Abah pengen tahu kalau yang namanya batu pancir itu di mana, sejarahnya seperti apa. Ya kemarin sedikit-sedikit ku Abah dibuka. Tapi Abah tidak bisa terlalu dibuka Ya, terlalu betul. often karena kan segala sesuatu Ya. masih tetap ada yang disimpan. Setuju bah, gitu. jadi hal yang gaib tidak semua untuk dipublikasikan. Betul. Cukup untuk kita dengan Allah. Betul. Karena kalau keyakinan Abah, setiap orang yang datang ke sini, kenapa Abah selalu kalau ada syuting, kalau ada kegiatan apapun, mohon maaf, mohon izin, biarpun kamu sudah punya surat masuk kawasan, tapi tetap aja kamu harus kelunawon kepada sesepuh-sesepuh atau kepada karuhun yang ada di sini. Karena biar bagaimanapun juga tidak akan ada kita kalau tidak ada karuhun-karuhun kita. Nah, jadi alhamdulillah Abah sampai hari ini selalu dihormati, selalu dihargai karuhun-karuhun kita yang dulu gitu. Oke, jadi kita garis besar. Saya sudah sering di episode yang dulu. Intinya kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah itulah yang akan menjelaskan, membuat kita punya pengetahuan. Inilah sejarah beliau. Hasil daripada sejarah turun temurun. Sama para nabi pun seperti itu ya, Bah. Betul. Ya. Itu silakan, Bah. Nah, terus kan di sini yang tadi dibicarakan itu Ibu Dewi Ratu Layung Pulung. Ya, kalau ke air dia bisa jadi ikan, kalau ke daratan bisa berbentuk wujud jadi menjangan. Terus kadang-kadang mereka itu sekali-kali bisa berwujud jadi perempuan yang sangat cantik. Tapi pakaiannya itu serba putih. Nah, putih, tapi jarang orang melihat. Itu tergantung keyakinan dan kepercayaan kita. Tapi kalau Abah punten-puntennya Abah selalu yakin hal-hal seperti itu. Karena kalau orang tidak percaya urusan gaib, itu apa namanya? Kayak angin kan ada rasa tapi tanpa jirim. Ya sama, kayak roh-roh halus juga ada di sekeliling kita itu ada. Seperti Abah sekarang kan Abah tidak mimpi-mimpi. Kenapa Abah didorong masuk dari sana ke sini? Mana basah dan lain sebagainya. Tapi ini udah kebetulan yang luar biasa. Pertemuan yang karena Allah, sahabatkan dia. Jadi betul kata Abah. Kita tidak tabu bicara gaib karena di Al-Quran sudah jelas di Al-Baqarah. Kita harus beriman kepada yang gaib. Cuma untuk belajar ke sana perlu disiplin ilmunya ya, Pak. Betul. Caranya itulah wajib kita sebagai anak muda belajar ke sana. Cara mempelajarinya seperti apa? Silakan cari ulama-ulama yang betul-betul paham tentang hal-hal alam, hal-hal yang tidak kasat mata. Ya, betul. Terus kan di sini juga, nah ini kan kebetulan sekalian lah ya, ini kan bisa dipublikasikan juga, karena di sini kan ada batu pancir. Nah nanti kita setelah ngopi, setelah beres, monggo datang ke saung Abah, nanti ku Abah akan ditunjukin di situ ada batu. Namanya batu pancir. Itu batu pancir itu ada 3. Yang satu di situ Patenggang, yang kedua di Miduana, daerah Balai Gede. Nah, yang ketiga di Pamengpeuk. Balai Gede mah Balai Gede turun ke bawah. Yang turun ke bawah itu daerah Balai Gede. Nah, di situ kan ada yang namanya batu pancir. Konon katanya sama orang tua dulu yang menjaga batu itu Eyang Jagatnata dan Eyang Jagatniti. Nah, kenapa bisa dibilang batu pancir? Karena batu pancir itu perbatasan antara Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, sama Kabupaten Garut. Gitu. Karena posisinya di sini satu, terus di sana satu, terus di paling ujung satu. Gitu. Kayak nanti bisa lihat. gitu ya? Ya, nanti bisa lihat.
di situ kan terus ada apa, ada bekas bikin patung, Kayak prasasti lah ya ya, kayak prasasti. Cuman sayang ada orang iseng kepalanya ada yang nyopot gitu. Nanti insya Allah Berarti nanti itu bisa ke sana. peninggalan situs ya, Bah? Iya, betul. Itu bukan kan dari Pemda, bukan, tapi emang bukan, peninggalan itu situs. peninggalan dari situs. Ya makanya di sini juga kalau nanti suatu saat gitu Om kesini lagi, tapi sekarang kan jalannya masih jarang dibersihin lah karena Abah kan kemarin setahun sakit gitu ya. Biasanya kan jalan ke Gua Halala itu enak Om. Lah di Gua Halala itu kita bisa Nah, masuk. kalau Gua Halala di belakang sini. Ya di sini Gua Halala. Nah, Maaf nih, Bah, saya potong. ya Saya bicara tentang hal-hal yang magisnya. betul. Kata Abah itu kan ada 5 aruhun. Ya, Kodam lah ya. ya, anggap. ya. Jadi sesepuh sini ada 5 sahabat Kandias. Ya. Tapi yang selalu dekat, yang jelas itu yang tadi, yang bisa berubah wujud tadi. Betul. Rengganis ya, Pak? Iya, Ibu Dewi Ratu Layung Pulung. Layung Pulung. Ya. Nah, saya mau tanya sama Abah. Itu kan siluman ular itu, maaf nih, Bah. Iya, iya, Dia tidak di sini. Ya. Tapi sekali dia suka ke sini, Bah. Betul. Jalurnya dari Ya. selatan. betul. Nah, ada kesukaan, maaf nih, Bah, kalau misalnya itu gunung, Ya. dia suka ngelingkar di sebelah mana, Bah? Nah, Mungkin Abah ada bisa sedikit. ya, biasanya kalau orang tua bilang gitu ya, kan sekarang itu udah Jalurnya lah, Bah. jalurnya. Kan jalurnya itu jadi nggak lurus begitu. Betul. Jadi mereka itu kalau memang mau istilahnya mau patroli atau mau ngontrol lah gitu ya. Pertama dari sana melambung, set naik ke belakang ini nih, ke belakang Ke sini, bukit Pak? itu, ke belakang yang bukit yang ada hutan itu. Oh, yang saya Nah, tunjuk yang tadi. yang di puncak itu tuh. Ya. Nah, Ya. dari situ naik ke atas. Nah, Ya, betul. di Berarti situ ini kan, kan, Bah, ya, di situ kan ada Sunan Ibu, terus yang ke sininya ada Sunan Rama. Nah, itu kan berarti berbentuk bawahnya kawah. ya itu kawah saat kawah namanya. putih ya? Kawah putihnya yang di Ke sana. sebelah sana, yang kawah saatnya sebelah sini. Nah, itu kan berbentuknya begini. Nah, di sini Sunan Ibu, di sininya Sunan Rama. Nah, yang bukit yang ke sebelah sininya, nah itu ada namanya itu kawah saat. Kalau dulu konon katanya itu tempat pengembala karuhun-karuhun yang ada di sana, karena sekali-kali kita akan ketemu domba di sana. Sekali-kali. Kalau kita lagi kebetulan, nasib kita lagi baik, kita akan lihat domba di sana. Nah, kalau sekarang setelah jadi objek wisata, ini kan kawah putih nih kesananya, gitu. Nah, di kawah putih juga itu kalau memang orangnya pinter, jadi orangnya selalu meyakini hal-hal seperti itu, sering melihat, gitu. Jadi ke sana, kelilingnya ke sana, gitu. Jadi nggak langsung seterus enggak, itu. Jadi kalau di sini mah biasa istilahnya kita harus segala sesuatu pun sampurasun dulu. Itu. Insya Allah sih, Pak. Jadi karena emang kita perjalanannya spiritual, insya Allah pakem itu tidak akan pernah hilang. Betul. Karena sudah Betul. ada di lu, Betul. ada di kolbu, Bah, insya Betul. Allah. Tapi terima kasih udah Abah ingatkan. Saya sebagai anak muda, ya, subhanallah itu semangat buat saya lah. Ya, amin, amin. Tapi yang jelas dari ceritanya Abah Uho ini, sahabat Kandias, rohani saya langsung melayang nih ke guha sana. Nggak tahu ada apa di sana. Karena emang saya belum pernah ke sana, sahabat Kandias, hanya berkisar antara sini aja. Dulu sering warawirinya di sini. Kalau untuk ke sebelah sana saya belum. Nah, Itu tuh sebetulnya jalannya agak masih agak ngeremet gitu, depan nggak tapi remet kalau seperti ini. kalau misalnya motor saya simpan di tempatnya Abah, kita jalan sana Boleh. berapa meter? Berapa Boleh, kilo? nggak terlalu jauh. Oh. Jadi nanti begini Kalau aja, saya buka tenda di sana, bertafakur di sana bisa ya. boleh. Jadi nanti lihat aja dulu sikonnya gitu. Nanti kalau mau tapakur, jangan jauh-jauh. Nanti kok Abah dikasih tahu tempat di pinggir danau yang dekat Batu Pancir itu. Oh. Pasang tenda di situ, kalau ada apa-apa udah izin sama Abah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau saya punya keyakinan bahwa sesungguhnya bila kita dekat dengan Allah, iman kita bulat, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Karena ruh kita sudah sinkron dengan alam, sinkron dengan pembelajaran tadi, Ya. yang gaib, insya Allah, Pak. Amin. Nah, Abah juga kan hidup di sana itu di saung itu Abah sendiri.
Subhanallah. Ya soalnya kan kalau keluarga jauh di Cianjur Selatan. Aha. Jadi Abah udah beberapa bulan nggak pulang-pulang, paling komunikasi via Nah, HP aja. Abah, saya ingat Gitu. Abah sendiri. Saya dulu dengan Abah sana, kamu bikinlah katanya saung-saung. Karena saya dulu pernah, ya udah di sini aja, ambil kalau nggak salah di bukit sebelah sana. Iya, tuh. iya, iya. Kayu tinggal nebang katanya Betul, gitu. Waktu betul. itu ke anaknya yang sekarang yang pegang parkiran yang di pemandian itu siapa ya, Pak? Ya si Abah si ngomong Asep apa ya? si Asep ya. Asep ya, Pak? Betul, betul. Nah itu, Ya. nah saya udah berapa 7 tahun belum ketemu lagi. Tadi mau mampir semalam nggak enak, nyampe jam 2 ya sampai sini. Jadi nanti ya insya Allah silaturahim setelah. Enggak, ini Abah itu ada dua, ada Abah Pandrek, ada juga Abah Uloh. Pernah ke sini belum ke Rengganis? Oh, organis belum. Belum. Berarti yang sini. Oh, berarti yang di Cimanggu. Oh, Ya, berarti betul, Abah Cimanggu, Bandrek. betul, Yang betul, di Cimanggu berarti Cimanggu. Abah Bandrek. Ya. Nah, kalau itu mah ya Abah juga dulu kan sedikit-sedikit sering dikasih wejangan, sering dikasih pemahaman tentang hal-hal yang gaib gitu. Dari Ini beliau. ya ini gini. Bah bohong. Si amaneh teu percaya. Hayang kabadi sia hirup kalakuan teh. Gitu. Oh, kalau sama saya bercanda terus. Malah dia bilangnya aki ke saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini, Pak. subhanallah. Jadi beliau itu punya murid lah, anak. Ketemu saya di Bekasi belajar tauhid. Ya. Saya diajaklah diperkenalkan dengan Abah ini yang sebagai gurunya yang belajar tauhid sama saya. Alhamdulillah nyambung tuh. Ya. Tapi ya subhanallah saya kehilangan pas beliau nggak ada. Waduh ini kemana lagi saya bilang. Subhanallah penggantinya bau ini. Sahabat kalian luar biasa, ini hadiah dari alam, hadiah dari Allah buat saya. Jadi 1 Muharram saya dapat harta buat saya, Alhamdulillah. kekayaan buat saya. Alhamdulillah. Kekayaan apa? Batin. Ya, Bah. Alhamdulillah. Oke, Abah. Alhamdulillah. Oke. Cukup kita Ya. sambung nanti di sana. Oke. Jadi subhanallah Siap. makasih Ya, banyak. siap. Ya, ya. Insya Allah saya nanti saya kesana. Tapi saya jalannya saya nggak tahu. Nggak gini aja. Sekarang ini kalau udah kering kita beresin. Om naik motor, Abah jalan kaki ngikutin dari belakang. Ah, Lewat dia Abah mah lewat kanan, Oh, kan si Om lewat capek kanan. entong. Enggak, dekat aja. Gitu. Set. Oh, Nah, mana, nanti mana, kan mana. motor bisa disimpan di pipir Mana. saung Abah Ya, biar ya, aman. ya Allah. Ya, terus sekarang mending sekalian ngopi di tempat Abah. Abah punya kopi asli. Amin. Kita Ini bikin kopi di sana. 1 Muharram sahabat dia. Saya akan kejar semua yang namanya prasejarah lah, dianggap prasejarah. Jadi perjalanan spiritual yang ada di Ciwidey. Ikuti terus perjalanan penjelajah Kandias 25. Oke. Kita ketemu di Sikap dulu. Oke. Tutup. Oke, sahabat Kandias. Kita akhiri pembicaraan, berbincang-bincang tentang hal-hal yang mungkin di luar nalar sahabat Kandias, tapi ini sebuah ilmu, sebuah pengetahuan sebetulnya dari para sesepuh Ciwidey. Subhanallah, saya diberikan penggantinya yang kemarin sudah Allah ambil, beliau almarhum Abah sana yang Cimanggu. Jadi sekarang Allah beri ganti. Oke sahabat Kandias, kita lanjutkan ke explore ke tempat yang lebih seru lagi. Tetapi ikuti terus, saya akan silaturahim ke Abah Uy. Beliau sudah menyiapkan kopi khas Ciwidey, asli bakar sendiri sahabat Kandias. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.